Meski baru 7 bulan lebih beberapa hari dilantik, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama Wakil Wali Kota Hajah Ananda telah menjalankan sejumlah program strategis untuk kemajuan Kota Seribu Sungai. Namun masih banyak agenda penting yang menjadi prioritas ke depan, terutama terkait pendidikan, kebersihan, dan kesejahteraan anak. Meski baru 7 bulan lebih beberapa hari dilantik, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda telah menjalankan sejumlah program strategis untuk kemajuan Kota Seribu Sungai. Namun masih banyak agenda penting yang menjadi prioritas ke depan, terutama terkait pendidikan, kebersihan, dan kesejahteraan anak. Ini disampaikan Hajah Ananda Waitakoni Prima TV usai rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Banjarmasin ke-499 jelang tengah hari Rabu 24 September 2025. Menurut Hajah Ananda sudah bereksekusi beberapa program, termasuk menangani permasalahan ratik. Masalah calap dan kebersihan sungai menjadi perhatian utama. Upaya pencegahan serta program pengelolaan ratik menjadi kunci karena pemanfaatan dana APBD untuk kebersihan ratik mencapai ratusan miliar rupiah. Jika warga bisa lebih disiplin membuang ratik, terutama ratik rumah tangga yang dapat dipilah, maka dana tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Sehingga pentingnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan agar program pembangunan dapat berjalan optimal. Hajah Ananda memadahkan pemerintah kota telah menyalurkan peralatan sekolah gratis pada tahun ajaran lalu, meski belum seluruh siswa menerima karena ada kriteria khusus dari Dinas Pendidikan. Selain itu, kursus bahasa Inggris akan dilaksanakan pada 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi generasi muda. Program penanganan anak jalanan, anak putus sekolah, anak yang terpapar lem, serta pencegahan kekerasan menjadi prioritas. Masalah sampah masih belum beres sepenuhnya, tapi saya pikir sudah banyak progres yang kita sudah jalankan. Jadi kita masih banyak PR lah, intinya soal sampah, soal calap, soal genangan, soal pembersihan sungai, soal anak jalanan, soal anak sekolah, soal anak yang lempok, kekerasan, ya terjadi tawuran banyak dan banyak juga yang akan kita lakukan insya Allah. Bukan untuk dunia pendidikan kita seperti apa? Dunia pendidikan seperti yang sudah komitmen Yamin Ananda bahwa kami memberikan peralatan sekolah gratis, dan itu sudah kami laksanakan di masa ajaran kemarin. Memang tidak semua yang mendapatkan karena memang ada kriterianya yang mendapatkan. Jadi kalau misalnya dia bilang kami belum dapat, jadi harus dicek ke Dinas Pendidikan karena memang tidak semua dapat. Ada kriterianya yang dapat. Kemudian juga sesuai yang kami janjikan juga ada kursus bahasa Inggris. Memang itu akan dilaksanakan insya Allah tahun 2026. Hajah Ananda berharap warga turut mendukung program-program pemerintah kota dengan menjaga kebersihan dan berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang sehat dan aman. Karena ratusan miliar dana APBD yang biasanya terserap untuk pembersihan ratik dapat dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan. Ada pesan untuk warga? Ada sekali pesan yang saya sampaikan. Jadi untuk warga Kota Banjarmasin, seandainya Bu Hentian tahu berapa dana APBD yang terserap untuk membersihkan sampah di Kota Banjarmasin, seandainya dana yang ratusan miliar itu bisa kita efisienkan dengan mengurangi sampah, jangan buang sampah sembarangan. Dana itu akan bisa kita alokasikan untuk pembangunan sekolah di Kota Banjarmasin. Karena untuk memajukan Kota Banjarmasin kita tidak bisa mengandalkan APBD, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam, kita hanya punya sumber daya manusia. Nah, cara memajukan, mensejahterakan sumber daya manusia itu cuma ada dua, lewat pendidikan dan lewat kesehatan. Jadi saya berharap sekali kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk bisa memilah sampah, untuk bisa mengurangi sampah dari rumah, itu bisa akhirnya berdampak pada pendidikan kesejahteraan masyarakat. Hajah Ananda menambahkan fokus pembangunan pemerintah kota ke depan kada hanya berbasis fisik, tetapi juga pemberdayaan manusia melalui pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama untuk mencapai visi Banjarmasin maju dan sejahtera.